perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam niku ada tanda 11 tanda orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, niki ada tanda-tanda yang harus kita jalankan. Ya. Apa tanda-tandanya? Tanda ini bisa sambil berjalan atau yang sudah jalan. Yang pertama, tanda orang bahagia dunia akhirat itu menapa? Selalu sederhana dalam urusan dunia dan selalu mencintai urusan akhirat. Jadi selalu sederhana dalam urusan dunia dan selalu mencintai urusan akhirat. Niku tanda orang yang bahagia. Tidak berlebihan dan hanya secukupnya saja dalam hal duniawi. Tidak meminta lebih dari sesuatu yang telah Allah berikan. Maksudnya berlebih-lebihan. Jadi orang tersebut lebih mencintai urusan akhirat dengan memperbanyak ibadah dan melakukan kebaikan dengan mengharap sinten ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya terasa tentram, ya, senang tanpa pikiran yang banyak dikeluhkan. Jadi niku salah satu tahapan tanda bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah apa? Orang yang tanda bahagia dunia akhirat, ya, yaitu keinginannya hanya untuk beribadah, terutama membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu kalam Allah yang yakin akan Allah berikan ketenangan kepada siapa pembacanya. Al-Quran itu merupakan mukjizat. Sebaik-baik perkataan, tidak ada perkataan yang sebaik Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang yang beranggapan baca Quran buang waktu. Justru ternyata para ulama terdahulu membaca Al-Quran ternyata waktunya semakin efektif, bermanfaat, berguna. Jadi ketika para ulama-ulama terdahulu niku ketika menulis berhenti, maksudnya tidak ada firasat atau inspirasi untuk menulis lagi, beliau-beliau niki membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru terinspirasi untuk nulis lagi, nulis kitab. Ini saking mulianya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ingin bahagia dunia akhirat itu nopo? Sedikit berbicara tentang hal yang tidak diperlukan. Jadi ngomong sak cukupi. Tidak semuanya diceritakan, sampai bangun tidur sampai tidur lagi itu cerita entek-entek. Jadi secukupnya berbicara, apalagi naudzubillah min dzalik, jangan sampai membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan tetangga, kekurangan saudara, jangan sampai. Kecuali untuk solusi dan kepada orang yang tepat, bukan menyebar-nyebarkannya. Solusi itu pun juga sebagai bahasanya bahasa isyarat, tidak langsung menunjuk kepada seorang. Kemudian yang keempat adalah tanda ciri orang yang bahagia di dunia akhirat itu senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan pikirannya memikirkan tentang sholat, ntar lagi zuhur, aktivitasnya dikurangi, atau sudah siap-siap menjalankan sholat zuhur di masjid atau di mushola. Ntar lagi subuh, siap-siap tidur sejenak, sunnahnya setelah itu bangun untuk sholat subuh. Ya, habis tahajud tidur sejenak, dan lain sebagainya. Dan ini adalah bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memperhatikan sholat 5 waktu. Orang-orang kafir beranggapan sholat 5 waktu itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi. Padahal dalam Islam itu malah membuat badan sehat, insyaallah. Betul sholatnya, ruku'e
lama, sujudnya lama, ya, bacaan Al-Qur'annya juga lama, ya insya Allah menambah kesehatan. Kemudian yang kelima adalah tanda bahagia dunia dan akhirat itu menjaga diri dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat, ya, belum jelas halal dan haramnya suatu perkara. Menjaga diri dari perkara yang haram, makan babi haram, betul? Haram, anjing haram, dan binatang-binatang yang lainnya yang disebutkan keharamannya. Nah, tapi kadang manusia lupa. Ya, ada uang 100.000, ini halal apa haram? Kalau uangnya itu dari sogokan, misalnya gitu. Hah? Oh, halal nih, hasil korupsi, dibuat nyokok, dibuat untuk perkara yang tidak baik. Nah ini rentan. Memang dia tidak berbentuk babi, tidak berbentuk anjing, tapi berbentuk uang, itu repot. Ini haram, awal halal kan gitu katanya. Ya. Tetapi dalam Islam, jika itu hasil korupsi, hasil mencuri, itu haram. Dagingnya pun yang dimakan juga haram. Jadi harus ditinggalkan. Tapi memang lebih berat. Lah anjing guguk biji gila gitu, jijik. Wonten babi nggih jijik. Ya. Tapi ketika hasil jual beli babi berupa uang, ya tidak tahu lagi ini. Ya, tidak tahu lagi. Palsu. Ya, palsu ya. Ya, jadi memang dituntut kita untuk selalu waspada dari perkara yang haram, perkara yang syubhat. Kemudian yang keenam adalah tanda orang bahagia dunia akhirat itu bergaul dengan orang yang soleh. Alhamdulillah wonten nambah soleh bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang cenderung baik, sehingga dirinya pun terbiasa melakukan perbaikan. Ya. Mohon maaf saya tadi telat. Ada tamu ke rumah ya. Dia kontrakannya cerita kontrakannya habis, mau cari kontrakan ke yang lain. Setelah mencari kontrakan ke yang lain, ternyata banyak suara-suara musik di sini katanya gitu. Bisa jadi nggak bisa tidur nih katanya. Nggak enak ibadah kepada Allah. Akhirnya dia nggak jadi nyari di situ. Ya karena dia selektif. Ya. Jadi kita pun bertempat tinggal itu memang dianjurkan selektif. Maksudnya milih. Ya, jangan kobladar ya. Mencari tetangga dulu sebelum rumahnya. Oh di daerah ini bagus nggak orang-orangnya? Kalau kebanyakan ya naudzubillah dari main judi, sabung ayam dan sebagainya, ya sebaiknya kita menghindar. Ya, kalau orang sekitar ya sering sholat jamaah, sering majelis ilmu, ya insya Allah enak. Alhamdulillah apalagi ya sudah ada rumah di sana tambah ramai ya. Kemudian yang ketujuh adalah tanda orang bahagia dunia akhirat itu apa? Tenang, tawadhu, rendah hati, dan tidak sombong. Jadi tidak sepatutnya manusia itu memiliki sifat sombong, karena semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, titipan. Ya, saya pernah cerita ada seorang saking kayanya itu sampai bisa membeli pulau. Ya, pulau dibeli. Ya. Suatu saat dia sumpek karena kebanyakan uang. Kalau kita sumpek kebanyakan apa gitu? Kebanyakan utang atau jadi sumpek kebanyakan uang dia. Wes triliunan. Ya. Akhirnya dia tidak tahu arah jalan hidup, yang ada dalam pikirannya mencari uang aja. Hingga suatu saat dia pergi ke pulau yang dibelinya sendirian di sana di pulau itu. Walaupun punya pulau sendirian enak apa enggak? Ya enggak enak. Akhirnya dia mati di situ sendirian dengan tumpukan uang yang dia punya, bayangkan itu. Ya, dia berpikiran kalau banyak uang mesti bahagia, belum tentu. Ya. Karena banyak orang yang meninggalkan akhirat karena uang, mengutamakan uang daripada akhirat. Banyak akhirat terbengkalai karena pekerjaan. Ya, padahal akhirat itu adalah keutamaan.
yang diharuskan kita bisa seimbang paling tidak. Jadi seperti itu. Jadi orang bahagia itu tenang, tawadhu. Kita kembali ke poin tadi. Ada seorang ulama, Imam Ahmad atau siapa tuh nih, ya, pernah suatu saat dia digoda ya oleh sebangsa setan iblis ya. Setan iblis itu ngomong gini, saya menggoda orang lain bisa, saya pengaruhi, tapi panjenengan Imam, saya goda gak bisa, saya menyerah, saya kalah. Apa jawaban Imam? Enggak, kamu belum kalah. Ya. Artinya Imam ini tidak menyombongkan diri. Oh ya saya, tidak bisa kamu goda saya. Tidak begitu. Tapi dia mengatakan, ya kamu belum kalah. Ya. Artinya si Imam terus berjuang untuk melawan setan itu tadi. Ada juga kisahnya Imam Ghazali, panjenengan tahu ya? Abdul Qadir Jailani. Ya, Abdul Qadir Jailani. Suatu saat digoda ketika beliau beribadah dengan suatu cahaya. Cahaya itu mengatakan begini, wahai Abdul Qadir Jailani, kamu sudah tingkatannya hakikat. Jadi tidak usah menjalankan syariat, tidak usah puasa, tidak usah sholat 5 waktu, dan kamu akan mendapatkan ibaratnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Cahaya itu diludahi, dihina. Kamu setan kamu itu. Akhirnya dia pergi, tidak goda lagi. Ya. Artinya ketika ada cahaya seperti itu, kalau kita datangi, oh seneng ini, ini pesugihan ini, malaikat ini, padahal dolan jin, ya. Padahal itu iblis bisa jadi. Tapi beliau tawadhu, tidak merasa tinggi, ya. Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dirinya, oh saya kebal, tidak mempan digoda setan, ibadah saya lumayan. Nah, kalau masih ada perasaan seperti itu, ya berarti masih kena goda setan. Goda dengan cara apa? Merasa dirinya tinggi, merasa dia ahli ibadah, merasa ibadahnya banyak, itu termasuk godaan setan. Ya. Para sahabat Rasul nggak ada yang merasa dirinya tinggi, insya Allah. Sebagian besar tidak ada yang merasa dirinya sombong. Dari 30 sahabat yang diteliti, ternyata di antara mereka tidak ada yang merasa ibadahnya tinggi, merasa super top, merasa gak mempan digoda setan, tidak ada. Yang ada adalah selalu merasa berdosa, merasa kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang harus ditanamkan oleh diri kita sekalian. Kemudian yang ke-8 ciri-ciri orang yang bahagia dunia akhirat adalah memiliki sifat dermawan, senang memberi sedekah kepada orang lain. Nah, itu termasuk sifat ahli surga. Sifat dermawan, sedih gundah gulana sedekah. Banyak urusan sedekah, urusan ruwet sedekah. Dan alhamdulillah sampun wonten sing sedekah nek kotakan ini. Acara napa niki, Pak? Tasakuran. Masyaallah, tasakuran. Saking Asuci. oh, asunya Al-Warni, oh, putranya. oh, alhamdulillah. Putranya dua-duanya. Oke, alhamdulillah. Dalam rangka tasakuran apa? Pekerjaan. Oh, alhamdulillah. Dapat proyek nama pribadi. Oh, oh, P3K. Oh, alhamdulillah. Dua-duanya. P3K ya, alhamdulillah. Semoga berkah. Oh, dua-duanya dapat. Iya. Oh, lumayan, masya Allah. Suami istri. Suami istri, alhamdulillah. Ini bagus. Dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Memang harta dari PNS itu harus ada yang dikeluarkan. Karena apa? Gaji orang PNS niku kan macam-macam sumbernya bagi. Gaji dari pabrik miras kan wonten negeri. Wonten. Iya dah. Kan pemerintah itu luas. Campur. Makanya dibersihkan. Bagus. Ya, pabrik miras, macam-macam campuran Spanyol, separuh nyolok ya wonten nih. Rokok, racun-racun katanya, alkohol dan sebagainya pun katanya. Makanya harus dibersihkan, tidak murni dari hasil yang halal, bisa jadi begitu.
Jadi memiliki sifat dermawan itu ya salah satunya dengan zakat. Ya. Zakat itu untuk mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, agar kelak tidak menjadi lempengan api neraka, yang dimana lempengan api neraka itu dibuat menyetrika orang yang tidak mau berzakat, ya, bahkan yang tidak mau bersedekah. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah tanda ciri orang yang bahagia dunia akhirat itu penyayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Tidak membuli, menghina ciptaan Allah. Bahkan tidak boleh membuli, menghina orang yang mungkin belum taat kepada Allah. Ya, cukup dia membenci sifat jeleknya. Kalau secara jasadnya jangan membenci. Bagaimanapun rupa dia, entah itu celem, hitam dan lain sebagainya. Ya. Karena itu ciptaan Allah. Ketika manusia membenci ciptaan Allah, bisa jadi membenci penciptanya. Oh, ini kok elek. Nah, itu bisa jadi khawatir membenci penciptanya. Ya. Jadi saling menyayangi di antara makhluk itu dianjurkan. Ya, bahkan mungkin kita yang tidak suka kucing misalnya loh ya. Ada seseorang ya, tidak suka kucing. Ada kucing tetangganya makan ayamnya. Apa yang terjadi? Kucingnya diambil, ya, dipentung, ayamnya saya mati itu kayaknya. Ya. Itu termasuk kebencian. Padahal itu kalau kita sebagai seorang muslim itu berpahala walaupun dicuri oleh kucing, katakan berpahala. Kalau kita mau menggertak, mengusir dengan cara yang baik, perciki air pun takut kucing itu, gitu. Cuma digertak aja wis takut. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang bahagia dunia akhirat itu bermanfaat untuk semua makhluk. Ya. Tidak membuat banyak masalah, tidak ngisru misalnya gitu, di lingkungannya. Ya. Kan wonten model ngisru gitu. Misalnya nggak ada kelompok durung panen entek dhisik, jane ngoten ya. Petik kait minggu hilang kabeh kadang ngoten nggih. Kadang pinter lek nyolong siji-siji nggih. Siji diambil malam-malam. Oh paling nyolong enggak ado, nggih lek ado enggak cedek nggih ngoten nggih. Jadi ngoten, boten ngesro di lingkungannya, tidak membuat gaduh baik dari ucapan ataupun sound system. Ini termasuk harus dijaga. Kemudian yang terakhir adalah yang bahagia dunia akhirat tuh ingat kematian. Ya. Ingat mati nang mboten Bu? Eling lek dielingne kan nggih. Insyaallah eling selalu nggih, karena ketika eling ya, terus ibadah kepada Allah. Ya. Karena kita niku punya jatah masing-masing. Ya. Teng mriki wonten jek usia 100 betul kan nggih. 80 aja dengan nggih, masyaallah. Andai kata masa kontraknya 90 tahun kurang pinter jenengan. 10 tahun. Lah 10 tahun misalnya gitu. Waduh 10 tahun ya. Amalku semek sithik. Nah, akhirnya berusaha amal dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan berarti yang muda itu kontraknya enggak cepet, belum tentu. Oke, belum tentu. Kalau ini kecelakaan di daerah Grigol, nah, itu usianya berapa saja nih? Ada yang kecil, ada yang kecil. Lah itu kan. Jadi boten semerap. Makanya kita persiapkan sebelum kematian. Dianjurkan ibadah seakan-akan mati besok. Berarti ibadahnya sungguh-sungguh. Ya, selalu menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya orang yang bahagia itu tidak merasa aman dari kematian, karena kapan saja dia bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita sekalian dipanggil oleh Allah husnul khotimah ya, bisa menjalankan orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan keluarga kita sekalian diberikan kebahagiaan dunia akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
سيدنا محمد في الأول والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصلي